Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizal Syafir Bahri, perwakilan dari kelompok 5B. Saya di sini akan menjelaskan tentang arti Pancasila secara umum dan juga menurut para ahli di video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan arti Pancasila secara umum. Pancasila sangat penting bagi setiap warga negara Indonesia. Pasalnya, Pancasila ini sebagai dasar negara merupakan kesepakatan yang final dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Para pendiri bangsa pun telah menyepakatinya sebagai perjanjian luhur dan juga perwujudan dari cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila merupakan rumusan dari pedoman kehidupan berbangsa dan juga bernegara bagi negara Indonesia. Nah, selanjutnya ada arti Pancasila menurut para ahli. Yang pertama ada Insinyur Soekarno berpendapat bahwa Pancasila ini adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun dan juga berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila itu bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua ada menurut Notonegoro. Arti Pancasila itu adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan untuk hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan juga kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Sekian. Teman tahu nggak sih arti disrupsi itu apa? Disrupsi menurut Fukuyama adalah gangguan atau kekacauan. Dan suatu masyarakat yang dikondisikan oleh kekuatan informasi cenderung menghargai nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam demokrasi, yaitu pertama kebebasan atau freedom, dan yang kedua adalah kesetaraan atau equality. Namun, secara umum, disrupsi dapat diartikan sebagai adanya inovasi yang menyebabkan perubahan secara besar-besaran dan mengubah suatu sistem. Kejadian ini bisa terjadi di dunia bisnis, pendidikan, dan lain-lain. Pada era disrupsi yang sedang terjadi di Indonesia, Pancasila memiliki peranan sebagai benteng atau pelindung masyarakat dari disrupsi itu sendiri. Dengan banyaknya arus informasi dari sumber-sumber yang tidak bertanggung jawab, memberikan edukasi mengenai nilai-nilai Pancasila dapat menjadi sebuah pelindung bagi masyarakat untuk bisa terus menetapkan Pancasila sebagai langkah kehidupan masyarakat Indonesia. Selain dari hoaks yang beredar, Pancasila ini juga dapat menjadi benteng masyarakat dari ideologi-ideologi dari luar. Pancasila dalam masa disrupsi ini harus ditanamkan sebagai jiwa patriotisme masyarakat sehingga tidak terpengaruh oleh ideologi luar dan tetap mempertahankan ideologi Pancasila. Tantangan Pancasila di era disrupsi digital. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Internet pada tahun 2019-2020, data menunjukkan bahwa total populasi Indonesia yang menggunakan internet mencapai 196,71 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia sebanyak 266,91 juta jiwa. Dari data tersebut, artinya bahwa mencapai 73,7% telah mengakses internet. Nah, diketahui pula bahwa penduduk lebih mempercayai informasi yang diterima dari media sosial dibandingkan dengan situs pemerintah, sehingga kampanye ekstremisme keagamaan dan kampanye oleh kelompok liberalisme kapitalisme dan juga kelompok yang menyebarkan ujaran kebencian ataupun berita hoax dapat saja diterima oleh masyarakat, khususnya generasi muda, tanpa dicari atau diteliti lagi faktanya. Ujaran kebencian atau hoax kemudian dimanfaatkan untuk memperenggang persatuan bangsa Indonesia. Salah satu contoh, di tahun 2020, ketika pemerintah sedang berusaha mensukseskan program vaksinasi, terdapat salah satu hoax yang disebarkan di media sosial oleh akun bernama Encang Bedegong di grup Muslim Cyber Community, bahwa vaksin asal China yaitu Sinovac mengandung unsur babi, dapat mengubah DNA manusia dan zombie. Data yang tidak dibuktikan faktanya ini diterima begitu saja oleh masyarakat sehingga akhirnya banyak masyarakat, khususnya masyarakat beragama Islam yang tidak bersedia dan menolak untuk divaksin karena berdasarkan pada ajaran agama dianggap haram. Hal ini tentu menghambat program vaksin yang dilakukan oleh pemerintah. Hoax ini kemudian ditanggapi dengan cepat oleh pemerintah melalui situs pemerintah
dan melalui berita nasional untuk memberikan kebenaran dan data fakta sesungguhnya bahwa vaksin Sinovac telah diuji dan terbukti halal oleh MUI. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa berita hoax dimanfaatkan untuk memperenggang persatuan bangsa untuk mensukseskan program vaksinasi. Jadi, untuk melengkapi pernyataan yang telah dijelaskan sebelumnya, kita harus mengetahui bahwa Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, di sisi lain, diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut. Sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, malah terlupakan baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tantangannya adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa, seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Nah, hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian, tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi, dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Bonus demografi yang akan segera dinikmati bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi.